Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah, mari kita belajar. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama, menyebutkan keberagaman karakteristik dan sifat individu dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengamalan Pancasila. Kedua, mengidentifikasi informasi isi dongeng. Ketiga, menentukan sifat pertukaran pada perkalian. Keempat, mengidentifikasi gerak pada tali. Baiklah, materi yang pertama yaitu keberagaman karakteristik dan sifat individu. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Ada yang memiliki sifat baik, ada pula yang buruk. Sifat baik salah satunya berbuat baik kepada sesama makhluk hidup yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Selanjutnya yaitu keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Nah, sebelumnya, Ibu mau bertanya, pasti kalian memiliki teman yang berbeda sifat dengan kalian kan? Nah, kalian harus bisa menghargai perbedaan sifat itu agar suasana di kelas itu bisa kondusif dan kalian bisa belajar dengan baik. Keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi. Dengan toleransi, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Coba lihat gambar di samping, terdapat beberapa keluarga. Apakah kalian melihat perbedaannya? Ya, betul. Ada keluarga yang berjilbab, ada yang tidak. Dari keluarga tersebut, sudah pasti memiliki perbedaan sifat. Nah, agar kita bisa hidup dengan rukun dan damai, maka kita harus menghargai perbedaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu informasi isi dongeng. Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya, kejadian-kejadian aneh di zaman dahulu. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Dongeng termasuk cerita tradisional. Cerita tradisional adalah cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Suatu cerita tradisional dapat disebarkan secara luas ke berbagai tempat. Selanjutnya, menemukan isi dongeng. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, di sini ada contoh dongeng Kisah Semut dan Merpati, kemudian ada juga soalnya. Nah, coba kita lihat soal yang pertama. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Nah, soal yang pertama ini menanyakan tentang amanat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menemukan amanat dapat ditemukan menggunakan kalimat tanya. Nah, di sana yang nomor 1 itu ada kata tanya. Kata tanya apa? Yaitu apa. Nanti tugas dongeng ini akan Ibu tugaskan pada hari selanjutnya ya. Materi selanjutnya menentukan sifat pertukaran pada perkalian. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian.
Contohnya, A kali B sama dengan B kali A. A dan B ini merupakan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai seterusnya ya. 1, 2, dan seterusnya. Berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian dua bilangan tetap sama walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Beni ini memiliki 10 anak ayam ya. Kemudian Beni ini ingin menempatkan ayam-ayam secara berkelompok. Yang pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Coba perhatikan gambar berikut ini. Yang A. Beni itu kan memasukkan 2 ekor ayam ke dalam 5 kandang. Jadi penulisan lambang bilangannya 5 kali 2. Coba 5 kali 2 berapa hasilnya? Ya betul, 10. Sekarang yang bagian B. Di sana ada 2 kandang. Kemudian setiap kandangnya berisi 5 ekor. Maka penulisan lambang bilangannya 2 kali 5. Sekarang 2 kali 5 hasilnya ya sama 10. Jadi 5 kali 2 ataupun 2 kali 5 hasilnya sama, yaitu 10. Maka benar ya di sini pertukaran posisi pada perkalian meskipun ditukar hasilnya tetap sama. Kemudian Ibu ada contoh soal lagi. Di sana ada telur ya yang dalam wadah. Yang pertama itu ada 3 wadah. Setiap wadahnya berisi 5 telur. Maka penulisan nama bilangannya 3 kali 5. Hasilnya 15. Kemudian kedua ada 5 wadah. Setiap wadahnya berisi 3. Maka hasilnya ya sama 15. Jadi 3 kali 5 ataupun 5 kali 3 hasilnya sama 15. Nah, materi yang terakhir itu mengidentifikasi gerak pada tarik. Gerakan binatang ada bermacam-macam. Ada binatang yang berjalan, melompat, terbang, dan lain-lain. Bermacam-macam gerak binatang dapat menjadi sumber ide untuk menciptakan tarian. Nah, di sini Ibu ada contoh gerakan ayam mengepakkan sayap. Yang pertama itu kita harus berdiri tegak. Kedua, tekukan kedua siku di samping badan. Ketiga, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Keempat, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Kelima, lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu atau kalau di rumah bersama adik kakak kalian ya. Coba lihat gambarnya seperti itu. Bagaimana? Sudah dicoba? Bisa? Oke, bagus. Sekian pembelajaran pada video kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh kalian ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan dengan baik penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.